Perkenalkan atas nama Bapak Jeremia Widagdo, betul ya Pak ya? Iya. Beliau sebagai Project dan Channel Distribution Department Head dari PT Sky Energy Indonesia. Pabriknya sendiri ada di Indonesia, betul ya Pak? Benar sekali Bu Tama. Iya. Dan sejak tahun 2014 kita sudah melakukan ekspor solar panel, Bu Tama, untuk ke Kanada sama ke Amerika, pasar terbesar kita sampai hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak Jeremia. Semangat pagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Oke. Saat ini webinar ini saya ambil judul di sini, ambil cuannya, ambil peran dalam energi terbarukan, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya ambil judul ini? Karena bagaimanapun juga ya, kalau kita pasang PLTS atau solar panel, itu jauh lebih menguntungkan dibanding kita menggunakan listrik dari PLN, seperti itu. Bahkan sebenarnya beberapa pihak dari PLN juga sudah mengakui bahwa PLTS ini memang jauh lebih menguntungkan dibanding sistem pembangkit listrik yang lain, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan nanti di slide-slide berikutnya. Di sini kita, PT Sky Energy Indonesia ini bekerja sama dengan PT Wiguna Sarana Sejahtera, Bapak Ibu. Jadi istilahnya kita berpartner lah dalam memasarkan produk-produk Sky Energy. Jadi Bapak Ibu kalau mau investasi jangka panjang harus melihat dulu siapa sellernya, seperti itu. Nah, sedangkan di kita dari tahun 2008 kita mendirikan pabrik. Jadi kita 100% barang lokal, bisa dibilang barang lokal, karena pabrik kita di Wanaherang, Gunung Putri, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kita mengambil teknologi dari Jepang, Bapak Ibu. Jadi Direktur R&D dan Production kita itu asli orang Jepang, Pak Naoki Ishikawa. Jadi kita mengambil teknologi dari Jepang, ya. Dan kita bisa dibilang standar kualitasnya itu standar internasional. Kenapa? Karena kita sudah mengantongi yang namanya CE certification, itu sertifikat untuk ekspor ke luar negeri, seperti itu. Dan kita sejak tahun 2014 hingga sekarang itu kita mengekspor solar panel. Jadi bisa dibilang kita satu-satunya pabrikan solar panel yang ekspor ke Amerika dan Kanada. Bahkan di beberapa negara yang lain termasuk di Cina, Jepang, Afrika kita juga pernah kirim yang kontinu sampai sekarang, dan yang terbesar omsetnya ekspor ke Amerika dan Kanada, seperti itu. Di survei membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 6 negara dengan polusi terbesar, Bapak Ibu. Ya, nah itulah kenapa kita harus berinvestasi ke solar panel. Kenapa saya sebut investasi? Karena kita memang mengeluarkan uang di depan, tetapi manfaatnya bisa langsung kita rasakan di pengiritan listrik, seperti itu. Nah, keuntungan yang didapat, energi yang dihasilkan dari solar panel ini mengurangi biaya tagihan listrik bulanan kurang lebih sekitar 20% ya. Bisa lebih tinggi dari itu, tergantung energi mataharinya, Bapak Ibu. Tapi ini saya ambil terjeleknya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, terus alasan kedua ya, pastinya saat ini pemerintah Indonesia, Pak Jokowi, Presiden kita, sudah menandatangani Paris Agreement. Apa itu Paris Agreement? Bahwa Indonesia memiliki komitmen di tahun 2025 sampai 2030 itu pemakaian energi EBT, energi baru terbarukan, itu targetnya kurang lebih 25%. Ini Bapak Ibu, sekedar perhitungan, istilahnya perhitungan kasar ya. Kalau misalnya kita punya uang nih ya, punya uang
sebesar sebesar investasi PLTS-nya ya. Saya nggak bilang di angka yang tepat karena kan Bapak Ibu bisa aja pasang di 3 kW, 5 kW, 10 kW. Nah, itu bervariasi. Nah, kalau misalnya kita punya uang sebesar A, kalau kita taruh di bank untuk deposito, kita tahu sendiri ya bahwa bank deposito bunganya sangat rendah sekali. Nah, ini mungkin PT Wiguna memberikan bunga, minta ke kita hitungin bunga yang paling tinggi aja Pak. Oke, kita ambil paling tinggi ya, 4,88% per tahun. Ini per tahun ya Bapak Ibu. Bayangin kalau dibagi 12, saya sudah bagi itu kurang lebih 0,4% per bulan ya. Dan itu cenderung turun. Ya. Nah, kalau misalnya kita investasinya 86 juta, itu per bulan kurang lebih dapatnya sekian, Bapak Ibu. Kalau per tahun tinggal dikali 12 sekian, kalau 10 tahun tinggal dikali 10 sekian. Nah, sedangkan kalau uang ini kita investasikan ke PLTS, kita bisa mengalami penghematan kurang lebih 20% ya, Bapak Ibu, dari tagihan listrik bulanan. Seperti itu. Nah, belum lagi tiap tahun kita tahu ya udah jadi rahasia umum lah bahwa PLN tiap tahun tarifnya akan selalu naik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun kita nggak ada kenaikan harga listrik ya, PLN. Nah, saya dengar-dengar isu tahun ini bakalan ada kenaikan yang cukup signifikan karena sudah 4 tahun ditahan-tahan nggak naik ya. Nah, kalau misalnya itu naik ya, maka penghematannya ini akan jauh lebih besar dari 20%, tergantung kenaikan listriknya seperti itu. Sedangkan kita investasi ini mencapai kurang lebih 25 bahkan bisa lebih 30 tahun ya. Karena garansi kita aja untuk garansi power, asal Bapak Ibu tahu, garansi power kita itu sampai 25 tahun kita garansi powernya masih di angka 80% Bapak Ibu. Jadi penyusutan per tahunnya itu 0,7%. Jadi at the end of period 25 tahun itu penyusutannya tidak lebih dari 20%. Jadi masih ada 80%. Ya, bayangin kalau misalnya tarif listrik per tahunnya naik rata-rata nggak usahlah 10% ya, kita ambil di angka 3-4%, 5%. Bayangin berapa ini penghematan yang bisa kita dapatkan dari PLTS. Seperti itu Bapak Ibu. Mengenai cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak pakai PLTS, otomatis 100% akan disuplai PLN ya untuk kebutuhan listrik kita. Nah, kalau misalnya kita pakai PLTS, kalau saya nggak mau pasang PLTS sesuai daya PLN yang terpasang di Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat kebiasaan kita, daya PLN yang terpasang itu selalu lebih besar dari kebutuhan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya dipasang lebih besar supaya apa? Supaya nggak terputus tiba-tiba. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti kita masih kurangin lagi Bapak Ibu. Dari kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan listrik per bulan, itu biasanya saya masih hitung lagi, saya masih pisahkan lagi pemakaian Bapak Ibu di siang hari sama di malam hari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti baru dari siang harinya kita ambil, terus kita hitungkan kebutuhan listrik di siang hari itu. Karena PLTS ini aktif di siang hari, Bapak Ibu. Sedangkan malam hari dia nggak aktif, jadi Bapak Ibu ambil listrik dari PLN. Seperti itu. Nah, saya ambil siang harinya aja supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak over investasi. Kalau Bapak Ibu pasang PLTS-nya melebihi kebutuhan Bapak Ibu untuk listrik di siang hari,
itu akan jauh lebih besar investasinya. Itu yang nanti akhirnya nggak efisien, seperti itu Bapak Ibu. Perhitungan rata-rata ya Bapak Ibu. Berapa sih yang dihasilkan dari PLTS yang kita pasang, seperti itu. Kalau misalnya kita pasang di 3 kW, itu yang dihasilkan per harinya itu kurang lebih 17.000. Ya, per tahun dikali 365, 9 tahun dikali 9 lagi, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini beberapa keuntungan yang kita dapat dari PLTS Bapak Ibu. Ya, untuk inden KWH Eksim ya, untuk residensial, itu lama Bapak Ibu. Ya, bisa sampai berbulan-bulan. Nah, ini dipersingkat, target dari pemerintah 2 minggu. Ya. Tapi memang nggak selalu sama ya Bapak Ibu, itu tergantung area masing-masing dan tergantung stok dari KWH Eksimnya di PLN, seperti itu. Terus yang kedua yang paling penting permen tadi Bapak Ibu ya, yang tadinya PLN hanya mau membayar 65% dari tabungan listrik kita. Permen yang terakhir yang keluar ini tahun kemarin ya, akhir tahun itu sudah 100%. Jadi pemerintah memaksa PLN untuk membeli 100% tabungan PLTS kita. Jadi kalau misalnya kita pasang PLTS terus nggak terpakai, itu nggak mubazir Bapak Ibu, itu nggak terbuang ya, karena listriknya akan ditampung, disimpan di PLN dan nanti akan dikembalikan sama PLN 100%, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, target pemerintah membangun PLTS 6,5 gigawatt ya, yang akan dikejar terus targetnya sampai 2025 nanti. Terus melalui Paris Agreement tadi yang sudah saya sebutkan, Indonesia berjanji mengurangi emisi sebesar 30% ya. Terus kontribusi nasional untuk krisis iklim global. Nah, ini hal-hal yang bersifat green energy ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita fokuskan ya, produk yang kita fokuskan yaitu J-Lift yang tipis dan ringan tadi. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya Bapak Ibu bahwa atap rumah itu kalau rumahnya semakin tahun semakin istilahnya semakin rapuh lah, seperti itu ya Bapak Ibu, karena termakan usia. Itu yang jadi concern kami, itu yang jadi pertimbangan kita untuk menjaga keamanan ya, supaya tetap aman, atap itu nggak roboh karena dibebanin PLTS yang luar biasa beratnya. Yang tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa per meter persegi untuk yang standar itu bisa mencapai 14 kilo. Nah, dimensinya 1 kali 1,9 sampai 2 meter. Jadi dikali 2, bayangin Bapak Ibu. Belum termasuk mounting-mountingnya ya. Kurang lebih satu panel itu bisa mencapai angka 29 sampai 30 kilo. Nah, itu kalau menurut kami itu sangat-sangat berbahaya ya kalau misalnya rumahnya sudah berumur. Makanya kita keluarkanlah produk andalan kita yang tipis dan ringan. Jadi tipisnya tadi sudah saya sebutkan di depan 3 mm dan bobotnya hanya 30% dari yang standar punya ya. Terus garansi performance ini semua ya, memang semua ada. Di merek lain pun juga ada garansi performance 25 tahun. Nah, garansi sistem ini nggak semua, Bapak Ibu. Tetapi di kita kasih tambahan garansi sistem 5 tahun on, terus free maintenance 5 tahun 5 kali. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus yang pasti udah termasuk pemasangan dan pengiriman ya, jadi Bapak Ibu tinggal duduk manis di rumah, nanti kita urus semua sampai nyala, seperti itu Bapak Ibu. Termasuk pengurusan SLO kita bisa bantu uruskan ya. Bu, penghasilan tiap harinya itu bisa kita monitor Bapak Ibu. Jadi penghasilan energi listrik yang didapat dari matahari itu melalui solar panel itu bisa kita monitor. Ini istilahnya gini Bapak Ibu. Ini hanya sekedar price list yang kita buat ya. Jadi kita buat price list itu 2 paket yang 3 kW sama 5 kW.
Tapi bukan berarti kebutuhan Bapak Ibu di luar ini tidak bisa kita penuhi, enggak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan di luar ini, itu masuknya custom, tetap akan kita layani seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada berminat atau mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya ini ada dari Pak Tri Eka ini. Ya, Pak Tri Eka, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beliau menyampaikan apakah ada hasil tes berstandar SNI gitu Pak, yang ditekankan oleh pemerintah untuk produk solar panel dari PT J Sky, dan untuk kan tadi udah dijelaskan tipis tuh Pak, apakah ada resikonya, apakah mudah retak atau pecah gitu Pak? Oke, saya akan jawab yang poin pertama ya, Bu Tama. SNI kita ada, Pak Eka. Jadi kita sudah berproses, memang masih belum keluar karena kita tahu ya proses SNI itu cukup lama. Tapi kita ada surat prosesnya, jadi nggak usah khawatir, Pak Eka. Produk kita semua itu sudah berlabel SNI. Untuk yang poin kedua, gini, Pak Eka, baik yang standar maupun yang J-Lift tadi, itu semua terbuat dari kaca tempered glass, Pak Eka, seperti itu. Jadi kalau yang namanya kaca, itu pasti ada resiko pecah. Ya, baik itu yang standar maupun yang J-Lift tadi. Jadi untuk handling memang harus ekstra hati-hati. Makanya untuk pemasangan segala macamnya semua itu kita ada SOP-nya dan kita nanti yang akan memasangkan seperti itu, Pak Eka. Nggak usah khawatir. Nah, misalnya satu trafo untuk dia sendiri gitu ya. Nah itu memang secara teknis nggak bisa. Istilahnya penghasilan PLTS itu masuk ke PLN melalui trafo karena itu tegangannya beda seperti itu. Yang disebut tadi 100% dibeli PLN itu gini, kalau di residensial itu satu trafo itu kan untuk banyak rumah ya, banyak kWh meter. Jadi sebenarnya yang listrik yang dihasilkan PLTS itu bukan masuk ke PLN sebenarnya, Pak Agus. Tapi listrik yang dihasilkan dari PLN, listrik yang dihasilkan dari PLTS di rumah A ya, sebut aja si A, itu kalau kelebihan dia akan diekspor melalui KWH eksimnya ya. Nah itu sama PLN sebenarnya dialihkan langsung ke tetangganya si B, seperti itu. Tapi di PLN tetap ada pencatatan gitu. Jadi istilahnya PLN itu jual listrik ke tetangganya si B itu, tapi pakai listriknya PLTS dari si A, seperti itu. Jadi nggak ngelewatin trafo, jadi tegangannya sama, seperti itu. Nah, di PLTS nanti di KWH eksimnya si A tadi tercatat, seperti itu. Tercatat semua, nah nanti pada saat si A bayar tagihan listrik pemakaian PLN-nya yang di malam hari itu bulan depannya, nah itu nanti akan dipotongkan KWH-nya seperti itu. Cara kerjanya sih seperti itu. Nah, kalau di pabrikan ini memang masih istilahnya masih belum terlalu jelas ya rule-nya. Nah, cuman nggak usah khawatir, Pak Agus, karena kita akan pasang ya. Sekali lagi saya ulangi, kita akan pasang PLTS di pabrik atau di perusahaan Pak Agus sesuai dengan kebutuhan listrik pabrik Pak Agus itu di siang hari, ya, gitu. Kenapa? Supaya nanti nggak ada kelebihan listrik sama sekali. Jadi seminim mungkin kita akan hitungkan seminim mungkin penghasilan PLTS itu full digunakan langsung. Seminim mungkin nggak ada kelebihan seperti itu. Kenapa? Supaya nggak over investasi itu tadi bagus. Jadi nggak usah khawatir. Seperti itu, utama. Wah, Bapak Ibu semuanya ini bisa ini ya sambil beristirahat minum kopi atau sambil membawa kalkulator ya Pak ya, bisa menghitung itu kembali. Bagaimana nih cuannya di solar panel ini? Ini dari Pak Ratman Bejo nih dari PT IDM.
Pak Ratman ini ingin membuat sistem dengan steam boiler dengan solar panel, Pak. Iya. Bisa memanaskan di atas 100 derajat Celcius gitu, Pak. Dan untuk payback-nya bagaimana gitu, Pak? Oke. Dengan Pak siapa tadi, utama? Pak Ratman Bejo. Oke. Pak Ratman, gini Pak. Jadi simpelnya logikanya gini Pak. PLTS itu akan menghasilkan listrik. Akan menghasilkan listrik yang nantinya listriknya itu bisa digunakan untuk apapun juga Pak. Ya. Beda sama pemanas air yang sudah dijual di mana-mana itu ya Pak. Itu dia merubah energi panas matahari itu untuk memanaskan airnya. Ya, beda, sama sekali beda dengan kita. Kalau kita, PLTS ini pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita ambil energi matahari, kita rubah jadi listrik. Nah, listriknya itu bisa digunakan untuk apapun juga. Termasuk untuk pemanas atau boiler dari Pak Rahmat tadi. Seperti itu, Pak. Jadi tinggal kita cek pemanas Pak Rahmat ini butuh listrik berapa ribu watt. Nah, dari situ baru kita akan pasangkan solar panel sesuai kebutuhan listrik Pak Rahmat tadi. Seperti itu. Jadi, bagi yang lain juga, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak untuk goreng ayam gitu ya? Bisa aja, selama kompornya Bapak Ibu sekalian itu tadi kompor listrik. Seperti itu. Pokoknya apapun alatnya yang membutuhkan listrik, otomatis bisa kita supply, Pak, dengan PLTS. Karena PLTS ini menghasilkan listrik. Seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu, Bu Tama. Iya. Ya. Kemudian dari Pak Andri Citro lagi nih Pak, bagaimana skema pembelian listrik jika rumah pakai PLTS, khususnya rumah yang menggunakan sistem pengisian listrik secara token? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, Pak, itu semua KWH, Bapak, baik itu yang pasca bayar maupun yang token akan diganti dengan KWH ekspor import, Bapak Ibu. Seperti itu. Baru nanti PLTS bisa berfungsi. Seperti itu. Jadi itu udah nggak bisa ditawar lagi. Itu. Baik, Pak. Untuk perawatan dan juga maintenance itu berapa bulan sekali dan biayanya berapa gitu, Pak? Ya, kalau maintenance sebenarnya tergantung Bapak Ibu bisa 3 bulan, 4 bulan. Nah, kita saranin sih setahun sekali ya. Nah, terutama pada saat musim kemarau. Seperti itu. Nah, tapi pada saat musim kemarau bisa aja Bapak Ibu melakukan maintenance ya. Itu maintenance-nya cuma disiram air sih untuk solar panelnya. Kenapa pada saat kemarau? Karena pada saat kemarau itu yang debunya luar biasa banyak. Nah, itu kita udah coba tanpa kita cuci itu mengalami penurunan kurang lebih sekitar 10 sampai 15% ya. Gitu. Nah, kalau misalnya tiap musim kemarau kita cuci, nah itu bisa tetap maksimal 100% seperti itu, pertama. Ya. Ya. Itu dari Ibu Aisyah tadi, Pak. Kemudian Pak Monang nih, Pak. Ya. Pak Jeremia, listrik yang dihasilkan solar panel itu kan 100%. Listriknya bisa dinikmati oleh customer. Apakah tidak ada pemotongan dari pihak PLN gitu, Pak? Nggak ada, sama sekali nggak ada, karena itu kita pasang sendiri, kita yang bayar, ya kan, nggak ada hubungan sama PLN, seperti itu. Nah, cuman kalau nanti dari penghasilan PLTS nyimpen ke PLN, untuk saat ini masih dipotong, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu selama sebulan ya nyimpennya 100 kW di PLN. Nah, pada saat bulan depan tagihan Bapak Ibu turun 200 kW misalnya. Nah, 200 kW itu akan dipotong 65 kW dari tabungan Bapak Ibu tadi. Yang 100% itu cuma dihargai 65 kW. Yang 100 kW, sorry. Nah, tapi per akhir tahun kemarin itu udah keluar permen itu 100%. Jadi harusnya sih tahun ini kalau misalnya listrik naik itu harusnya pasti dijalanin sama PLN. Jadi Bapak Ibu kalau nyimpen 100 kW itu akan dikembalikan 100 kW ya.
Jadi istilahnya gini, kalau misalnya di pemakaian di sore hari ya, kita kumpulin, kan tagihannya bulan depan tuh keluar. Tagihannya keluar 200 kW. Nah, kita lihat, kita nyimpen listrik dari PLTS ke PLN berapa? Ternyata, oh kita nyimpen 100 kW. Nah, 200 kW dikurangi 100 kW langsung. Jadi, Bapak Ibu cuma bayar 100 kW. Tapi kita saat ini memasangkan PLTS ke Bapak Ibu, ya, itu saya akan pasangkan seefisien mungkin, Bapak Ibu. Jadi saya akan pasangkan sekecil mungkin sesuai kebutuhan Bapak Ibu untuk kelistrikannya di siang hari. Supaya apa? Supaya nggak ada ekspor ke PLN seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Saya mau cover 20 kW di daerah kantor Jakarta Selatan menggunakan sistem PLTS off-grid, butuh berapa jumlah solar panel dan berapa WP panel surya yang paling besar WP-nya, karena kondisinya space terbatas. Apakah bisa disimulasikan terlebih dahulu menggunakan aplikasi khusus? Gitu, Pak. Bisa aja nanti simulasinya kita ada perhitungannya semua, Utama. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita akan hitungin semua, itu bisa. Cuman yang pasti kita butuh data detail. Yang pertama dari pemakaian itu pasti ya, data PLN. Yang kedua, berapa jam backup-nya untuk baterainya segala macam seperti itu. Nah, sama yang ketiga ya itu tadi dana pasti. Kalau off grid itu luar biasa besar dananya, Utama. Itu aja sih. Ini tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah 1,5 jam. Terima kasih sekali ini untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada acara webinar pada pagi sampai siang ini. Nah, terima kasih sekali lagi, dan juga Bapak Ibu semuanya untuk terus mengkampanyekan energi bersih nih, kalau tidak sekarang kapan lagi, untuk terus sehat dan jangan lupa untuk prokes. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang semua.